Oke, tak kasih tahu ya. Nggak semua orang itu mengerti bagaimana caranya menikmati Menikmati hidup. Ya. Kalau aku sangat mengerti caranya menikmati hidup. Kamu percaya, tapi yang penting kamu ngerti aja. Karena kan nggak banyak orang yang kerja, yang uangnya lebih banyak. Ya, apa kabarmu? Baik. Baik. Selalu baik. Selalu baik ya. Sehat terus ya. Sehat, sehat. Kamu masih di Bali kan ya, Ying? Masih. Aku di Bali sudah sejak tahun 2013. 2013, 7 tahun. Nggak balik Malang lagi? Enggak lah, udah KTP Bali, sudah Oh, KTP udah Bali? So this is my second hometown. Gimana? Kamu tahu kan Bali lagi kurang kondusif kan suasana ekonominya? Ya. Benar nggak? Ya. Iya, betul sekali. Aku mau tanya beberapa hal. Ini keseharianmu apa sih? Sekarang kamu kira-kira ngaruh nggak ikut? COVID itu ngaruh nggak? Buat dirimu dan Ngaruh keluarga? banget sih. Oh, Oke, jadi juga? aku ceritain ya. Aku kerja ikut perusahaan sebagai general manager. Kemudian karena COVID terjadi, kita mulai bulan Maret. Sebetulnya di bulan Februari udah mulai berasa. Jadi di Bali itu karena kita bisnisnya di retail industry, jadi bisnis kita di Bali terutama itu sangat-sangat terdampak. Jadi penjualannya tuh drop banget saat Februari itu. Dan Maret awal aku sudah mulai meeting sama timku, aku kumpulin sepertinya ini kita nggak bisa seperti ini terus, kalau memang kondisinya makin aku harus mulai mikirin untuk efisiensi semua biaya ya untuk mengamankan perusahaan. Ya, karena kita bagaimanapun juga kita juga harus memikirkan perusahaan kan, apalagi aku di sana tanggung jawabku karena sebagai GM, jadi aku mesti mikirin jangan sampai gara-gara ini kita ngotot tetap bekerja, tetap menuntut hak kita, perusahaannya malah nggak bisa survive. Akhirnya aku putuskan 18 Maret itu semuanya untuk work from home dulu. Habis gitu ternyata 20 mendekati Nyepi, kebetulan dapat info dari pemerintah bahwa kita dihimbau ya, kalau di Bali bukan ke PSBB sih, lebih ke agar bekerja di rumah. Karena kondisi keuangan kita juga sangat terdampak, jadi saya memutuskan oke lah semua karyawan benar nggak bekerja statusnya seperti itu. Karena memang sangat-sangat nggak ada orang, nggak ada tamu sekali, benar-benar bisnis kita sangat tergantung pada turis, baik itu turis asing maupun turis domestik ya, terutama turis asing. Kamu tahu sendiri kan Bali kalau nggak ada turis kita mau jadi apa, dan sebetulnya yang terdampak karena COVID ini bukan hanya hotel aja, bukan hanya perhotelan aja, cuman kan kadang pemerintah terlalu memfokuskan ke situ, sedangkan kita yang di bisnis retail kita juga sangat-sangat kena dampak itu sih yang terjadi. Jadi beberapa bulan kita semua nggak ada pekerjaan, jadi ya banyak stafku yang ada yang jualan, kebanyakan jual makanan, lalu ada yang jualan bahan-bahan pokok, yang mereka mulai mencari kegiatan lah. Terus saya sampaikan kepada mereka yang penting kalian sehat dulu, ya kan. Kalaupun mau mencari penghasilan tambahan silakan, tapi nanti saat perusahaan membutuhkan ya kalian harus siap-siap lagi untuk dipanggil. Jadi kita tidak mengeluarkan karyawan ya. Oh, berarti itu bukan dirumahkan, itu work from home lah itu. Tapi masih dikasih. Ya, kalau diperlukan kita perlukan mereka kerja, tapi mereka hanya kerja tak bayar sesuai keperluannya aja, tapi bukan berarti mendapatkan bulan full. Kasian juga sih semuanya itu. Tapi semua rata-rata di Bali ya hampir seperti itu, bahkan banyak yang memang benar-benar dikeluarkan, di PHK. Itu yang saya dengar tentang orang-orang dari Thailand kan yang sangat kena. Yeah. Nah, cuman buat aku pribadi masih beruntung karena nggak lama kemudian dari itu masih ada juga tambahan sebagai bisnis konsultan, jadi aku masih ada kesibukan, jadi masih dapat income. Gimana kehidupan di Bali sama di Malang lah, dibandingin sama Malang atau ya di Jawa lah? Menurutmu gimana? Apa sih bedanya sampai kamu betah dan kamu menetapkan bikin KTP Bali? Oke, kalau aku pribadi
Aku memang seperti yang tadi, kenapa aku menyanggah, aku kalau dibilang sosialita aku nggak suka, karena memang aku pribadi aku nggak suka kehidupan glamour, ya kan. Jadi aku tuh nggak suka nge-mall, nggak suka perkotaan, itu nggak suka. Jadi sempat kan dari Malang karena keperluan kerjaan pindah ke Surabaya, lalu pindah ke Jakarta. Nah dari situlah aku merasa kayaknya aku nggak cocok tinggal di Jakarta. Kemudian aku minta sama suamiku kita pindah Bali aja deh, dan kebetulan memang ada tawaran di Bali. Kenapa di Bali? Dari kecil aku memang suka banget di Bali, karena kalau pas liburan kita ke Bali, Bali itu menurutku tuh apa ya, cocok banget deh sama aku, karena aku tuh sukanya orang yang nggak pakai ada aturan, maksudnya dalam hal berpakaian ya, yang paling simpel ya. Kamu kalau di Bali mau pergi kemana aja, mau pakai pakaian aja kan orang nggak pernah ambil pusing. Tapi kalau di Surabaya, lagi di Jakarta, entah kenapa aku nggak nyaman gitu loh. Kadang kan aku sukanya penampilannya ya apa adanya kan, paling santai, pakai t-shirt, celana pendek, sandal jepit. Coba kalau di Jakarta, kadang kan kalau pakai kayak gitu kan pasti kayak orang kayak ngeliatin, apalagi di Surabaya ya kan, cewek-cewek sosialita yang lain ngeliatin kayak gimana gitu, nggak nyaman. Tapi kalau di Bali nggak ada orang seperti itu, nggak ada orang ngejudge orang berdasarkan penampilan, tuh nggak ada. Itu satu yang aku suka dari situ dulu. Kemudian kedua, alam. Di Bali kamu banyak menemukan alam kan, karena nggak suka perkotaan, nggak suka ke tempat mall-mall, otomatis hiburan yang aku lebih suka yang lebih berhubungan dengan alam. Misalnya apa, bisa lihat danau, lihat gunung, pantai, apalagi itu air terjun, semua kamu dapetin dengan hanya tinggal di Bali. Jadi di kondisi yang seperti ini, kondisi COVID, apalagi mungkin sekarang sudah mulai orang-orang pada keluar semua ya, tapi waktu zaman-zaman kapan hari masih banyak orang yang belum boleh terlalu keluar kemana-mana. Banget, aku merasa beruntung banget Bali. Karena di Bali masih bisa menghirup udara segar, masih bisa berenang di hotel A, hotel B, banyak udara buka, ya kan? Sedangkan kemarin aku di Jakarta, apa yang bisa dilihat? Paling cuma ke mall, dan nggak ada udara terbuka di sana. Mall kan tertutup, itu lebih bahaya lagi kan? Kalau Apa yang harus diperbaiki menurutmu? Yang tidak sama dengan di Jawa? Kan pasti ada yang di Jawa enaknya kan, apa? Terus di Bali itu nggak enaknya apa? Ada nggak yang nggak enak? Tadi kan kamu bilang kenapa kamu bisa bikin betah karena itu. Tapi yang pertama pasti karena kerjaanmu di situ juga kan? iya, Karena coba sudah oke. Oke, cuman untuk beberapa orang, kita ngomongin, kalau kembali lagi ngomongin sana, udah the best lah ya. Menurut ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Suasana menurut aku udah bandingan dengan di Surabaya, Jakarta, ya paling ya di Bali ini gitu. Pokoknya ini cocok banget, sesuai banget dengan Kak. Jadi menurut aku nggak ada yang perlu dirubah, udah ini aja. Maksudnya agama juga, kita juga saling menghargai, mau itu Katolik, Kristen, Islam, Hindu, kita juga saling menghargai. Bahkan waktu kalau misalnya di kantorku ada odalan, aku juga ikutan. Ya asik-asik aja menurut aku, nggak apa, kan tetap harus seperti itu. Ada istiadat budaya itu jangan sampai dihilangkan dari Bali, karena kalau sampai dihilangkan ya jadi lagi. Kalau untuk liburan ke Singapura, Thailand, Malaysia, atau negara-negara lain, kalau yang buat aku paling suka, aku lebih suka ke Australia. Australia memang mirip-mirip lah dengan kayak kita di Bali. Di Bali banyak pulau-pulau kecil, makanya aku kalau liburan aku lebih suka kayak ke pulau-pulau, snorkeling, main di dalam air, seperti itu. makanya kamu foto-fotonya liburan terus. Ya, orang-orang pikirnya aku seolah liburan terus, padahal juga enggak. Kalau weekday juga kerja kali. Liburan terus, memang uangnya dari mana? Oke, bisnis konsultan apa yang ditekuni di situ? Kalau boleh share. Ya manage company lah. Manage company, oke. Ya mulai ya semuanya, mulai dari finance, secara finansial juga secara operasional. Misalnya kamu punya perusahaan apa? Misalnya kamu punya perusahaan apa deh contohnya? Nah, perusahaan IT misalnya, atau kontraktor. Oke, kontraktor. Walaupun kamu kontraktor, tapi kan kamu pasti ada segi operasional di sana yang harus mungkin yang harus dibenerin apanya. Ya kan, terus kemudian secara keuangannya, manage keuangannya bagaimana, uang masuk, uang keluar.
seperti itu, apakah perusahaan itu menguntungkan atau tidak, ya macam-macam. Ini Ya, membangun. mulai dari kekaryawanan juga kita melakukan appraisalnya, ini sudah sesuai dengan posisinya atau belum. Kemudian apakah karyawan tersebut karyawan yang ditempatkan di posisi tersebut adalah karyawan yang mempunyai kualifikasi yang sesuai atau enggak. Oke. Semuanya. Sebetulnya ada satu lagi yang minta aku untuk, cuman kebanyakan gini loh, kebanyakan banyak orang itu ada yang mereka memang sesuai kebutuhan ya, yang mereka memang konsultan yang untuk period tertentu. Cuman kebanyakan orang yang kontak aku itu lebih ke ngajakin aku pindah, itu yang susah gitu loh, karena waktunya kan nggak mungkin. Kalau saya dengar dari teman-teman yang lain, dia mengharapkan bandara segera dibuka, betul nggak? Pastilah, Untuk pastilah. internasional. Ya pastilah. Cuman kemarin kita dengar-dengar berita burung, yang nggak tahu tuh burung dari mana yang menyebarkan bahwa tanggal 1 Desember akan dibuka, kemudian dapat info lagi, ternyata nggak dibuka. Nah seperti itu yang kadang kita jadi kurang sukanya ya. Maksudnya kalau memang nggak dibuka ya udah bilang aja nggak dibuka, jangan kasih kabar-kabar angin, sehingga orang-orang sudah pada kayak memberikan harapan-harapan palsu gitu loh. Ya, kita nggak tahu ini sampai kapan. Cuman kalau aku pribadi sih, dan aku juga ngajarin ke tim-tim aku ya, ke semua satu juga. Yang penting kita tuh positif gitu loh. Yang penting kita positif thinking dan jangan menyerah sama keadaan. Jangan karena COVID, oh ya udahlah, memang kondisinya kayak gini, memang sepi, memang apa, terus nggak melakukan apa-apa, do nothing. Jangan seperti itu gitu loh. Kalau buat aku pribadi ya, kayak dulu waktu sempat benar-benar sempat nggak boleh keluar rumah sama sekali ya, akhirnya aku bikin aja lah apapun yang bisa dijual gitu. Kemudian setelah dibolehin pergi ya mulai kerja kantoran lagi. Cuman apapun itu yang penting kita positive thinking aja gitu. Positive thinking justru dengan kondisi seperti ini kan sebenarnya kita lagi dites kan, siapa orang yang sebetulnya bisa survive, ya itulah yang bagus. Ya nggak sih? Perkiraanmu tuh sampai kapan di sana pulih? Tidak ada satupun orang yang bisa memperkirakan dengan tepat. Yang ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Kalau aku sih nggak inilah ya. Yang jelas sih kalau baca-baca dari orang-orang yang lain, banyak yang bilang kan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi semua itu kan sebetulnya kan ya tergantung yang di atas lah. Ya nggak sih? Pasti ada, nanti memang pada waktunya ya udah, mujizat itu pasti ada gitu loh. Ya udah kita jalanin aja, yang penting kita positif gitu aja. Oh iya, berita COVID di sana gimana? Masih itu aja kondusif? Jujur aku nggak pernah ngikutin berita COVID sudah beberapa bulan terakhir ini. Awal-awalnya sih iya gitu, cuman terakhir-terakhir buat aku bukannya nggak peduli ya, tapi buat apa sih kita memasukkan ke otak kita tuh hal-hal yang seperti itu gitu loh. Buat apa gunanya coba? Emang kalau kamu tahu jumlah korban meninggal, emang kamu melakukan apa? Jumlah korban bertambah, emang kalau kamu tahu kamu mau melakukan apa? Ya kan? Kan kita juga nggak melakukan apa-apa sebagai masyarakat biasa gitu loh. Kecuali orang di data statistik mungkin perlu, orang di rumah sakit mungkin perlu tahu. Tapi kalau kita buat apa sih sebetulnya? Malah menambahin pikiran, malah kepikiran. Nah itu yang kebanyakan tuh orang yang kepikiran, yang akhirnya jadi parno, malah tambah nggak bagus buat aku. Ya, yang penting banyak loh teman-teman kita yang parno banget kan, kamu pasti tahu, parno banget sampai, bener-bener keluar rumah aja nggak berani. Ya bagus sih sebetulnya, nggak membuat rantainya itu bertambah, tapi ya kalau kamu terlalu parno seperti itu, daripada parno-parno begitu, ya udah jalanin aja hidup seperti apa adanya, yang penting jaga kebersihan, pakai masker, olahraga gitu aja. Rame-rame promosiin lah ke orang-orang, ayo main ke Bali. Bali itu banyak banget tempat yang bagus. Apalagi kalau benar-benar dieksplor ya. Kalau suka aktiviti di alam, bagus banget sebetulnya, banyak banget. Ya karena orang itu kalau mau denger Bali itu kadang wah gitu loh. Nah aku sendiri orang Bali itu apanya sih dicari? Karena menurut aku itu memang kalau pulang biasa lah, kalau pulang itu nah itu dia, sorry aku cut, itu dia kelemahan orang Bali, sorry ya, itu dia kelemahan. Banyak orang Bali yang aku kenal, dia bahkan lebih nggak tahu tempat-tempat yang bagus dibandingkan kita yang bukan orang Bali. Karena orang Bali memang mungkin karena kendala di waktu ya, waktunya udah banyak tersedot buat kegiatan keagamaan atau apa gitu. Tapi kalau kamu bilang Bali itu nggak banyak yang salah. Kalau orang bilang Bali tempatnya cuma gitu-gitu doang, itu salah. Itu berarti orang yang
belum eksplor Bali keseluruhan. Paling dia cuma pergi kemana sih? Jimbaran, ke Kute, paling ke situ, ke Canggu. Ya Canggu aja sekarang banyak tempat baru. Ya. Banyak lah di Bali itu. Tapi Bahkan kan sebelum sebetulnya COVID ya, sebelum COVID aku kan setiap weekend, kamu tahu sendiri, setiap weekend aku pasti jalan. Setiap weekend pasti cobain kafe baru, tempat baru, pasti dan itu kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh kayak balapan, tau nggak? Kita kalah cepet dengan perkembangannya. Mau cobain ini, sudah ada yang baru lagi, sudah ada yang baru lagi, ada yang baru lagi gitu. terus apa yang dicari setelah tahu, oh ini ada yang indah, ini ada yang indah, ada yang indah, ada yang baru, ada yang baru. Terus apa? Apa? Hah? Loh, itulah yang salah. Oke, tak kasih tahu ya. Banyak orang itu yang nggak semua orang itu mengerti bagaimana caranya menikmati hidup. Ya. Kalau aku sangat mengerti caranya menikmati hidup. Kamu nggak harus kaya, tapi yang penting kamu ngerti aja caranya. Karena kan nggak banyak orang yang kerja misalnya gitu. Habis itu yang uangnya bahkan lebih banyak dari diriku ya, yang belum tentu mereka pernah kemana-mana, pernah cobain apa-apa, belum tentu. Tapi intinya itu maksudnya cari sesuatu yang baru berarti, benar nggak? Iya dong, sesuatu yang baru. Baru. Ya kalau baru pasti nggak bosenin kan, asik lah pasti. Kalau kamu setiap weekend misalnya weekdays kita oke lah fokus kerja ya, tapi weekend misalnya jalan kemana baru kan asik kan, itu buat aku sih asik gitu loh. Apalagi melakukan dengan orang yang memang asik ya, asik-asik aja gitu. Oh, kalau misalnya jalan ke tempat yang baru-baru tapi sendirian, suka nggak? Suka aja, karena kan sebetulnya kan aku orangnya memang mandiri ya dari kecil. Independen banget jadi bukan aku dituduh. Jadi dulu sebelum ke kota tapi ada tugas kerjaan gitu misalnya, tapi sisa waktunya aku tambah hari sendiri, bayar sendiri, ya udah jalan-jalan sendiri, explore. Jadi bukan tipe yang takut kemana-mana sendiri, enggak lah gitu loh. Bukan masalah takut. Kalau misalnya jalan sendirian bukannya garing? Enggak juga, tergantung kamu menikmatinya sebetulnya gitu loh. Kalau sekarang posisinya aku sudah punya suami ya, pasti lebih enak sama suami, apalagi aku sama suami itu kan benar-benar klop ya. Kalau kecuali kamu punya pasangan yang nggak klop ya, pasti nggak enak lah. Ntar yang ada malah ribut gitu. Cuman kalau aku sama suamiku, dia sih oke-oke aja, nurut-nurut aja, aku ajak kemana-mana nurut, jadi enak gitu loh. Tapi dulu sebelum married ya, waktu masih single misalnya, kalau kita pergi sama teman-teman, memang asik kan, pergi sama teman-teman. Tapi mesti diingat, kalau kita pergi rame-rame, misalnya kita pengen ke sana atau kita pengen sana, misalnya kita pergi mana deh, jalan-jalan ke Malaysia misalnya gitu. Kita pengennya pergi rame-rame. Nah, pas kita pengen pergi ke sana, ternyata si A, si B nggak mau, si C, si D mau. Kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Ya. Nah, untuk itu kan jadi nggak enakan misalnya kayak gitu kan, mendingan kalau kita ya udah jalan-jalan sendiri aja gitu. Nggak selalu pergi rame-rame itu enak. Kalau kita pas teman kita buat pergi enak ya enak, makanya aku sekarang sama suamiku lebih baik kita ya udah kita berdoa aja gitu loh. Tapi kalau memang mau kumpul-kumpul ya udah kumpul-kumpul, mungkin ketemuan di mana, makan di satu tempat di mana. Tapi kalau kita memang pengennya pergi ke suatu tempat yang baru, yang untuk explore, lebih baik sih yang berdua aja. Ya. Udah pasti nggak mungkin inilah yang satu pensinya atau pensinya enggak. Iya. Dan apalagi aku kan cewek yang suka tantangan banget kan. Misalnya kalau aku pergi sama teman-teman cewek, pasti kebanyakan kurang cocok. Karena gini, mereka takut. Iya. Kalau misalnya takut panas lah, takut apalah, takut hitam lah, takut apa, kan ribet, ya nggak sih? Ya aku tipenya aku nggak terlalu suka ngurusin orang, ngomongin orang, nggak sih. Makanya ya aku juga nggak terlalu suka kalau misalnya bergaul sama orang terus orangnya seperti itu, nyinyir, ya aku jauhin nanti. Kita yang positif aja lah, cuek-cuek aja. Karena kehidupanku dari kecil juga udah keras ya kan, aku dilahirkan dari keluarga yang bukan orang kaya lah, jadi udah keras. Jadi itu mungkin yang menempa aku jadi di usiaku yang waktu itu sudah SMA tapi sudah matang pemikirannya. Jadi begitu lulus SMA, kuliah, ya udah langsung cari uang sendiri lah. Begitu lulus kuliah selesai cari kerja sendiri, udah mandiri banget memang, udah nggak pernah ngerepotin orang tua sama sekali. Jadi benar-benar from zero to hero.
Mantap, mantap. Tapi bangga lah, walaupun bukan dibilang aku orang kaya, bukan. Aku nggak pernah bilang diriku kaya ya. Tapi orang bilang sukses itu kan parameternya macam-macam gitu loh. Buat aku sudah bisa seperti ini ya, aku sudah cukup bangga lah gitu loh. Yang penting bisa survive apapun, mau di COVID kan mau apa, masih bisa survive dengan baik. Karena ada beberapa teman kita, tapi kalau untuk SMA kita aku yakin jagoan semua deh. Itu memang lulusan aku termasuk orang paling bangga bisa sekolah di situ. Nah, tapi kalau yang di luar itu ada beberapa teman kita bahkan nggak tahu harus ngapain. Yang mau ngomong malu, mau nggak ngomong ya udah diikutin aja. Itu bukan apa istilahnya yang kayak kita merasa iba juga. Soalnya kalau bantuin orang nggak mungkin dong bantuinnya kamu dikasih secara apa finansial langsung, itu juga nggak mungkin kan. Kita juga cukup untuk kita sendiri kan, cukup untuk belum bisa membantu yang banyak, menghidupi berapa nyawa gitu juga nggak bisa. Paling kita bisa kita belum di level itulah. Cuman kalau mau bantu orang ya mungkin lebih ke itulah, memberikan ya itu tadi, memberikan pengertian, memberikan motivasi, mungkin ngajarin supaya mereka punya pemikiran untuk harus ngapain sih. Oke, terima kasih waktunya ya. Oke. Kita aja dulu. Ya. Dadah.